Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Menggunakan mobil plat merah, mahasiswa ditangkap saat jual sabu. Heboh ritual mengelilingi makam di dalam rumah. Diterjang angin, 3 rumah warga ambruk. Seorang mahasiswa asal Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, ditangkap anggota Sat Narkotika Polda Banten karena menjadi kurir narkotika jenis sabu-sabu. Pelaku berinisial FR ditangkap oleh polisi yang menyamar sebagai penarik ojek online. Awalnya FR akan mengantar sabu-sabu seberat 10,24 gram bersama temannya berinisial RM menggunakan mobil plat merah bernomor polisi A1265N yang merupakan mobil operasional Desa Cihara. Namun saat penangkapan RM berhasil kabur. Polisi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan ke mobil pelaku karena pelaku berusaha melarikan diri bahkan sampai menabrak warga yang berada di sekitar lokasi penangkapan. FR merupakan seorang mahasiswa yang menggunakan mobil berplat merah karena ia juga sebagai tenaga sukarelawan di pemerintah desa Cihara, Kabupaten Lebak. Yang bersangkutan ini adalah sukarelawan untuk membawa kendaraan. Supir nggak jadi? Ya, kira-kira gitu. Perangkat desa sih maksudnya? Saya hanya mendapat informasinya sukarelawan. Apakah dia bagian dari perangkat desa? Itu nanti bisa dikonfirmasikan ke kepala desa. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, termasuk penggunaan mobil plat merah. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Warga di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, heboh dengan adanya video yang memperlihatkan ritual yang tidak biasa dilakukan umat beragama pada umumnya. Sejumlah warga berzikir mengelilingi 3 bangunan mirip makam yang ada di dalam rumah ditemani seekor anjing. Tidak hanya orang tua, terdapat juga anak-anak yang mengikuti ritual. Setelah video ini tersebar luas, masyarakat pun akhirnya heboh dan menduga ritual berdoa yang dilakukan warga menganut ajaran sesat. Menanggapi viralnya video tersebut, Camat Cisoka membenarkan jika kejadian tersebut terjadi di wilayahnya, yakni di Kampung Cibuluh, Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka. Pria yang memimpin ritual dan diduga menyimpang adalah Aliudin. Pihaknya bersama kepolisian dan MUI Kecamatan Cisoka sudah mendatangi lokasi. Pimpinan ritual Aliudin pun sudah menyadari bahwa yang dilakukannya dalam video tersebut adalah menyimpang dan keluar dari kaidah Islam. Selain menyimpang, kegiatannya juga membuat warga sekitar menjadi resah. Sementara itu, terkait 3 bangunan makam yang ada di dalam rumahnya adalah makam palsu. Aliudin mengaku makam palsu itu hanya gundukan tanah yang dibentuk seperti makam untuk mengingatkannya akan kematian. Sedangkan anjing hitam yang ada di dalam video hanya seekor anjing peliharaannya. Tidak ada hubungannya dengan ritual yang dilakukan oleh dirinya. Yang bersangkutan itu adalah saudara Aliudin. Saudara Aliudin yang memang merupakan pemilik tempat sekaligus pemimpin ritual yang ada di dalam video yang beredar itu. Nah, dari hasil rapat koordinasi tersebut dan setelah mendengarkan saran masukan dari beberapa tokoh, ya tokoh agama maupun tokoh masyarakat, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cisoka, dan juga yang bersangkutan menyadari, saudara Aliudin itu menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan kaidah Islam. Hal yang sama juga dikatakan Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Cisoka yang menyatakan ritual yang dilakukan Aliudin tidak sesat, hanya ketidakpahamannya saja.
Meski demikian, sesudah diberi saran dan diberikan bimbingan, Aliudin pun akhirnya menerima dan akan menghentikan segala aktivitas di rumahnya tersebut. Kemarin itu tidak ada yang menyimpang, hanya biasa saja dengan praktek ibadahnya yang awam lah. Dan itu pun kami luruskan, dan mereka pun sudah menerima untuk diluruskan dan mohon bimbingannya kepada kami. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan akan terus melakukan pengawasan dan bimbingan kepada Aliudin agar tidak lagi melakukan kegiatan yang membuat warga resah. Ariel Maranus dan Syahbudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. 3 kepala keluarga warga kampung Kasuaboh, Desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, terpaksa tinggal di gubuk dari sisa puing bangunan. Hal ini terjadi setelah rumah mereka ambruk setelah diterjang angin beberapa hari lalu. Hampir seluruh bagian rumah yang ditempati oleh 3 kepala keluarga ini hancur dan hanya menyisakan bagian dapur yang saat ini dipergunakan untuk menyimpan peralatan rumah tangga mereka. Belum adanya bantuan dari pemerintah membuat warga yang rumahnya rusak terpaksa harus tinggal di gubuk yang dibangun dari sisa bangunan rumah mereka yang ambruk. Anaya, salah satu warga yang terdampak, mengaku terpaksa tinggal di gubuk dengan kondisi seadanya dengan 11 orang anggota keluarganya yang lain. Ada 3 kakak. Oh, 3 kakak satu rumah. Terus pas sudah rubuh itu tidur di mana, Bu? Tidur di sini, di Nuadi. Meski beberapa rumah warga mengalami kerusakan, namun tidak ada warga yang terluka. Mereka langsung lari keluar sebelum rumah mereka ambruk. Hujan. Oh gitu. Kondisi rumah waktu itu lagi rame atau gimana? Oh gitu. Ada orang nggak di dalam ini? Ada saya satu. Warga yang rumahnya rusak berharap rumah mereka bisa kembali diperbaiki agar bisa ditempati. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Selama 1 bulan terakhir, minyak goreng bersubsidi, minyak kita mulai langka bahkan hilang di pasaran. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang, Banten. Minyak produk Kemendak tersebut mulai sulit ditemukan dan walaupun ada, jumlahnya sangat minim. Langkanya minyak kita membuat para pedagang terpaksa menaikkan harga penjualan di atas harga eceran tertinggi atau HET. Saat ini harga jual minyak kita sebesar Rp15.000 per liter, dari sebelumnya sekitar Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Untuk menyiasati langkanya minyak kita, para pedagang kembali menyediakan minyak curah dan memenuhi permintaan konsumen. Menurut kita ini sekarang saat ini lagi susah, dapatnya nggak nentu, kadang 2 dus, 5 dus sampai 10 dus kali itu. Untuk harganya sendiri, Pak? Kalau saya kebetulan tuh ngambil dari agen kemarin tuh 165, iya, per karton itu. Kalau Bapak sendiri jual satuannya di sini berapa, Pak? Itu di atas bandrol. Bisa disebutkan, Pak? 15.000. 15.000. Iya. Langkanya minyak kita di pasaran sangat dikeluhkan oleh sejumlah konsumen. Desi salah satunya. Menurutnya, selain harga lebih murah, kualitas minyak kita lebih bagus dibanding minyak curah biasa. Tetap aja itu. Tetap pakai minyak kita? Ya. Soalnya pakai minyak ini kayaknya kurang ini gitu ya. Kurang bagus. Nah, akhir-akhir ini kan susah didapatin nih, Bu, minyak kita. Seperti apa, Bu, menyikapinya, Bu? Bagus dia. Keberatan nggak sih, Bu, dengan harga minyak kita yang naik sendiri? Ya sebenarnya sih keberatan. Biasa murah sekarang mahal kan ya. Diharapkan pemerintah bisa dengan cepat mengatasi kelangkaan minyak kita lantaran sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.